Baru dicek sound lagi, Kak Agung. Kedengaran nggak Bu kira-kira? Baik, selamat pagi Kak Agung dan selamat pagi semuanya. Jadi Kak Agung terima kasih atas waktunya sudah untuk memberi kami inspirasi ya. Jadi di sini kami ada di mata kuliah pengetahuan lingkungan dan Kapita Selekta. Jadi di sini dosennya selain saya ada Bu Noviana Manawati dan Bapak Mawi Darwis di sini. Jadi di sini ada dosen-dosen juga Kak Agung. Baik, untuk mengoptimalkan waktu, jadi waktu dan tempat kami serahkan langsung ya ke Kak Agung, silakan. Terima kasih. Recording in progress. Em, Suaranya belum kedengaran. Progress. Suara saya terdengar? Ya, mungkin boleh diulang Bu. Sekarang aku udah pakai dua device gitu. Kalau Agung suara saya kedengaran? Terdengar Kedengaran, juga? kedengaran. Ya, sekarang Oh. kedengaran. Ya. Ya. Ini aku langsung mulai atau menunggu buat Diani dulu? Ya, sebenarnya sudah kami prolog sudah kami Oh, buka udah ya. ya. Oke. Oke, jadi bisa. Oke, ya Langsung udah. saja. Aku coba mulai. Bentar. Oke. Em, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Ini teman-teman dari eh, biologi, terus ada teman-teman dari fakultas lain ya kalau nggak salah gitu kan. Nah, terima kasih udah menyempatkan hadir juga. Mohon maaf aku belum bisa hadir secara offline karena satu dan lain hal. Em, ini kurang lebih mata kuliahnya kurang lebih hampir sejam gitu ya. Cuman mungkin kita fokusnya 30 menit ngobrol bentar. Habis itu aku menjelaskan secara 30 menit. Setelahnya kita bisa Q&A gitu. Dan ya semoga nextnya aku bisa ke Bandung untuk sharing-sharing tentang eh, pengalaman yang sudah aku lalui dan semoga bisa menginspirasi teman-teman dari mata kuliah pengetahuan lingkungan dan eh, kalau nggak salah ada satu lagi Kita selekta. Kapita Biologi ya kalau nggak salah gitu. Nah, aku sharing screen dulu. Oke, tunggu bentar. Kalau suaraku ada yang ini kurang jelas, nanti boleh diinterupsi aja ya. Oke, sudah terlihat Bu Ardiani kira-kira ininya slide-nya? Ya, sudah terlihat. Oh, bentar. Kalau aku keluar lagi. Ya, teman-teman, terserah ini mau dicatat atau enggak. Yang penting saya hanya butuh 30 menit buat kita fokus konsentrasi ya. Saya juga pernah menjadi kalian juga sempat apa namanya ngantuk lah di kelas, nggak memperhatikan. Tapi ternyata apa namanya salah satu penyesalan saya adalah ada sebuah mata kuliah tamu gitu ya yang sebenarnya sangat bagus, cuman ya karena saya kurang fokus ngobrol atau ketiduran jadinya eh,
nggak mendapat intisari dari pengalaman tersebut. Padahal ternyata itu yang saya butuhkan di masa-masa sekarang gitu kan. Jadi ya balik lagi ke kalian, apakah ini apa bisa kalian fokus selama 30 menit ke depan atau memilih untuk ya udah apa tidak terlalu useful untuk diri sendiri. Jadi it's your choice gitu ya. Saya udah pernah mengalami dan agak menyesal juga gitu di awal-awal kenapa saya nggak fokus ke kuliah tamu yang waktu itu karena ternyata berguna di masa depan. Nah, jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Ardiani selaku dosen pengampu juga. Perkenalkan saya Agung dari Surplus Indonesia, salah satu alumni biologi ITB 2013. Jadi kurang lebih sudah hampir 12 atau 13 tahun yang lalu gitu ya. Jadi nggak terasa sebenarnya kalau menurut saya. Nah, sebelum kita fokus ke apa yang akan saya bawakan, paling akan saya ajarkan sedikit tentang apa namanya teori kenapa ada circular economy gitu atau ekonomi sirkular. Nah, ini sebenarnya materinya itu materi S2 karena yang saya dapat materi ini pas saya melanjutkan S2 di Imperial College London gitu ya. Nah, sedikit perkenalan juga. Nah, ini slide saya udah berganti ya. Jadi em, saya sendiri sebelumnya lahirnya di aslinya Bugis Makassar ya, cuman besarnya di Papua. Nah, setelah lulus SMP baru SMA saya di Jawa Barat di Cikarang gitu ya. Setelah itu S1-nya di ITB. Nah, kenapa saya mendirikan sebuah social entrepreneur atau eco social entrepreneur? Karena memang saat di Papua itu akses makanannya sangat-sangat susah, akses pendidikan juga sangat susah, sehingga pas saya ke Jakarta ataupun ke kota-kota besar, ternyata banyak makanan-makanan yang masih layak dan aman tapi terbuang sia-sia gitu. Nah, di sini pertanyaan saya satu, kalau Indonesia sering apa namanya membuang-buang makanan yang masih layak dan aman, tapi di satu sisi kita overpopulasi juga, kedepannya kita bisa menjadi kesulitan akses pangan gitu ya. Nah, saya nggak mau warga Indonesia mengalami hal yang saya rasakan waktu itu di Papua gitu ya, kesulitan akses pangan karena geografis dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah lulus dari biologi ITB, saya sempat bekerja dulu di tambang gitu ya, di perusahaan-perusahaan tambang. Setelah karena dulu apa namanya bukan skripsi ya apa ya, mungkin spesialisasinya lebih ke ekologi tanah gitu ya. Jadi dengan Profesor Butati, lalu juga sempat menjadi asisten biosistematik gitu ya, biosistematika dan sebagainya. Jadi fokusnya kerjanya di reklamasi lahan tambang dan fokusnya ke arah GIS dan remote sensing gitu ya. Tapi sekarang udah cukup lupa gitu ya untuk penggunaannya. Setelah itu melanjutkan di Environmental Technology di Imperial College London untuk masternya dan mendapatkan personal awards yaitu sebagai Forbes Asia 30 Under 30, Asia Pacific Biocircular Green Economy di Peru, dan yang terakhir Global Sustainability Award di India. Nah, ini yang mau saya ajarkan. Jadi ini ilmu S2 ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman apa melanjutkan ilmunya gitu, tapi udah saya kasih hints gitu ya. Nah, kenapa sih ada circular economy atau ekonomi sirkular gitu ya? Dulu waktu saya kuliah, ekonomi sirkular itu belum ada. Adanya mungkin ekonomi linier gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba ekonomi sirkular ini jadi booming gitu? Karena adanya urgensi dari apa namanya keserakahan kita dalam penggunaan sumber daya gitu. Nah, kalau dilihat dari slide ini, di mana semakin banyak kita menggunakan sumber daya untuk aktivitas ekonomi, maka semakin besar apa
masalah lingkungan yang akan kita dapatkan di kemudian hari gitu. Nah, ini yang menyebabkan ekonomi sirkular ini harus diciptakan gitu karena memang sumber daya dan aktivitas ekonomi ini saling berkaitan erat gitu. Nah, di ekonomi sirkular ini gimana caranya kita bisa membuat sumber daya tidak terlalu turun, tidak terlalu tinggi penggunaannya, tetapi aktivitas ekonomi semakin naik. Nah, makanya dibuatlah eh, economic donut ya, harus saya translate dulu gitu. Jadi donat ekonomik ini eh, telah diciptakan dari 2018 teman-teman. Sedangkan saya aja S2 baru 2018 gitu ya. Jadi benar-benar pas saya S2 di Imperial College London itu baru diciptakanlah sebuah term atau istilah ekonomi sirkular dan donat ekonomi atau ekonomi donat ya, di mana sebuah aktivitas ekonomi eh, dan apa namanya permasalahan ke lingkungannya dibuat seperti donat gitu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, eh, ini pointer saya harusnya gerak gitu ya. Jadi em, ini ada bentuk lingkaran kecil di dalam dan lingkaran besar di luar gitu ya. Nah, lingkaran kecil di dalam ini menunjukkan social foundation atau masalah-masalah secara sosial yang umumnya dialamin oleh kita, misalnya gender equality, social equality, peace and justice dan lain sebagainya. Terus di luarnya adalah lingkaran luar menggambarkan ekologi, ecological atau climate gitu ya, misalnya berhubungan dengan air, makanan, health, education dan lain sebagainya. Nah, disinilah terletak di mana ada warna merah dan putih gitu ya, di mana warna merah ini menunjukkan bahwa kita sudah menggunakan terlalu banyak sumber daya sehingga mengakibatkan kebocoran atau overuse atau di sini overshoot gitu ya, sehingga yang merah ini harus diturunkan gitu, harus diminimalisir. Kenapa? Kalau enggak, maka ada sebuah kebocoran sehingga menyebabkan ketidakseimbangan gitu. Nah, ini ya teman-teman, saya pakai bahasa saya aja. Sebenarnya kalau kalian baca textbooknya lebih jelimet lagi, lebih ini lagi. Cuman ya tadi semoga ini tidak keluar di ujian ya, karena ya cukup cukup menarik sebenarnya kita membahas donat ekonomik ini. Nah, jadi disitulah tercipta adanya ekonomi sirkular. Nah, kenapa ada ekonomi sirkular? Karena sebelum 2018 gitu ya, kita mengenal adalah ekonomi linier gitu ya. Jadi sumber daya yang kita gunakan itu diproduksi atau manufacture, lalu kita konsumsi dan setelah itu kita buang gitu ya. Nah, kita tidak tahu ternyata saudara-saudara kita, anak cucu kita yang akan mendapatkan kerugiannya. Makanya dibentuk ekonomi sirkular yang tadi agar sumber dayanya tidak habis, tapi aktivitas ekonominya semakin naik. Karena kalau sumber dayanya habis, makanya aktivitas ekonomi akan turun. Aktivitas ekonomi yang turun menyebabkan eh, kemiskinan di mana-mana gitu ya. Kemiskinan di mana-mana akan menyebabkan kelaparan di mana-mana. Kelaparan di mana-mana akan menyebabkan kriminalitas di mana-mana sehingga menyebabkan eh, domino effect yang sangat seram gitu ya. Nah, makanya dibuatkan ekonomi sirkular. Jadi mungkin teman-teman sudah ngerti ya. Jadi ada yang namanya recycling, ada reuse, ada reduce, ada refurbishment dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung menuju TPA gitu. Oke, nah ini teman-teman. Jadi ini dari textbook ya yang saya ambil dari Fulfullis, penulisnya Fulfullis tahun 2019 loh gitu ya. Jadi ini masih 7 tahun yang lalu, ya 6 tahun yang lalu, relevan banget. Jadi teman-teman sudah punya basicnya ilmu S2 ini, di mana yang tadi saya bilang. Jadi ini ada dua grafik yang menjelaskan di bagian kiri di pointer saya ini, untuk ekonomi linier itu menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka sumber daya juga semakin
eh, dikonsumsi lebih berat gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan para peneliti, para kebijakan ekonom dan lain sebagainya, mereka eh, bekerja sama untuk gimana caranya di satu sisi aktivitas ekonomi tetap jalan tapi sumber daya kita aman yang tadi saya sebutkan berkali-kali. Nah, makanya makanya dibuatkan teori absolute decoupling. Jadi absolute decoupling itu gimana caranya tadi membedakan eh, di mana aktivitas ekonomi tetap berjalan tapi sumber daya tetap terjaga dengan caranya tadi reuse, reduce, recycle dan lain sebagainya. Nah, ini grafik inilah yang membukakan para entrepreneur, eco-entrepreneur seperti saya dan mungkin eco-entrepreneur yang lain gitu ya, untuk menciptakan sebuah solusi agar di lingkungan tetap terjaga tapi aktivitas ekonomi tetap naik gitu. Karena sekali lagi saya pernah ikut mata kuliah di S2 itu ada namanya ekonomi lingkungan. Nah, ternyata ekonomi ini memainkan peran peran sangat krusial di semua kehidupan kita ya, nggak cuman di apa namanya jurusan ekonomi aja, tapi di jurusan biologi juga memainkan peran ekonomi. Makanya ekonomi lingkungan itu yang saya pelajarin benar-benar fokus ke finance, ke accounting, tapi eh, mem, tapi memvalue atau memberikan nilai kepada aktivitas-aktivitas biologi atau aktivitas ekologi yang hilang gitu. Nah, jadi saya sangat senang dengan ekonomi environmental ekonomi ini gitu kan, dan ternyata terciptalah teori ini. Jadi ya itu ya teman-teman, semoga dapat teorinya. Nah, balik jadi kenapa surplus ada karena tadi harus ada decoupling gitu ya, decoupling untuk aktivitas penggunaan sumber daya ini. Makanya surplus Indonesia hadir. Kita ini sebuah marketplace untuk produk-produk yang dead stock, overstock, atau disebutnya surplus inventory. Nah, surplus inventory itu apa aja? Ada overstock, jadi produk-produk yang berlebih, dead stock, di mana produk-produk yang sudah lama di gudang, barang-barang imperfect, atau yang ada minor minor cacat minor gitu ya, kayak boxnya dan sebagainya, produk seasonal, lalu slow moving produk yang susah dijualkan, barang-barang retur maksud saya, dan sisa ekspor. Nah, berikut penjelasan dari video salah satu itu. Semoga ada audionya ya. Pak, buat Pak, produk kita ada yang 1 tahun ngedep di gudang dan nggak ada order sama sekali Pak. Mana 2 bulan lagi udah expired Pak. Aduh, produk dead stock ya. Barangnya apa? Powder drink nih Pak. Masih ada sisa sekitar 100 box. Oke deh, saya cari ide dulu buat ngabisin sisanya ya. Lumayan juga soalnya 100 box. Nah, itu ya. Saya sampai situ aja. Jadi para business owner pasti ataupun teman-teman yang sudah punya jiwa entrepreneur kayak jualan risol untuk apa donasi dan sebagainya pasti akan merasakan produk-produk yang tidak terjual di hari itu. Nah, kenapa produk surplus inventory ini terjadi atau inventory surplus ini jadi? Karena tadi adanya overproduksi, produksi yang berlebihan, pembelian secara berlebih, lalu forecasting yang eh, apa ya tidak tidak terlalu bagus gitu ya, terus adanya pergantian behavior customer atau preferensinya, terus yang terakhir karena ya kalah kompetisi atau market shifting gitu ya. Nah, jadi kalau di laporan keuangan, nah ini kan lagi-lagi ekonomi ya, saya ajarkan gitu. Jadi di mata kuliah yang saya bawakan ini nggak cuman tentang lingkungan, tapi ada ekonominya juga. Nah, ini teman-teman ini adalah laporan laba rugi. Jadi nanti teman-teman kalaupun berkarir ataupun berwirausaha pasti akan erat kaitannya dengan laporan laba rugi, yaitu ada cost, ada revenue gitu kan. Nah, kalau ada overstock yang tidak dijadikan revenue atau tidak terjual, maka itu akan dijadikan beban operasional. Di mana beban operasional ini salah satunya yang saya hijaukan ini adalah masuk ke beban lingkungan karena menjadi waste.
menjadi apa namanya sampah yang sudah tidak bernilai lagi, sehingga yang tadinya dibeli bahan bakunya ujung-ujungnya menjadi waste, sehingga dimasukkan ke beban lingkungan, sehingga memberatkan laporan laba rugi dari sebuah perusahaan tersebut gitu. Itu ya teman-teman. Nah, terus caranya gimana untuk manage surplus inventory ini gitu kan. Nah, sebenarnya ini ada segitiga yang sangat sangat mudah diingat ya. Jadi teman-teman kalau nanti ujian apapun apa namanya, kalau soalnya merujuk kepada cara-cara mengurangi something, ya kalian bikin aja segitiga terbalik gitu, dimana yang paling atas yang paling di unggulkan atau yang paling difavoritkan sampai yang paling tidak difavoritkan. Jadi untuk mengurangin surplus inventory ini, dari business owner harusnya menggunakan audit secara reguler dan inventory mapping gitu ya. Jadi dipetakan SKU-nya seperti apa dan sebagainya. Nah, ini materinya udah masuk ke ini ya teman-teman, entrepreneur apa gitu ya di SBM gitu, karena ini point of view dari seorang business owner. Jadi mereka harus melakukan regular audit per minggu atau per bulannya. Setelah itu mereka harus analyzing sales untuk mencegah terjadi overstock. Kira-kira sales di hari ini berapa, besok berapa, forecastnya berapa, harus pakai statistik ya. Jadi biostatistik juga penting banget gitu. Nah, kalau memang ternyata dua hal di atas dilakukan masih ada overstock, baru dimasukkan ke aplikasi surplus atau e-commerce yang cocok untuk clearance sale. Makanya surplus ada di tengah-tengah gitu. Kalau memang semuanya sudah tidak ada, baru terakhir kita donate ke komunitas, CSR dan lain sebagainya gitu ya, sebelum berakhir ke TPA yang tidak bisa digunakan kembali. Nah, makanya surplus hadir. Nah, sekarang masuk ke produk gitu ya. Jadi surplus hadir sebagai e-commerce app, sama seperti kayak Tokopedia atau Shopee, cuman kita fokusnya ke barang-barang yang dead stock, overstock, mendekati expire, dan di mana harga yang jauh lebih murah tetapi cepat-cepatan gitu. Nah, di aplikasi surplus juga enggak. Kita ada 5 kategori gitu ya. Dulu kita fokusnya hanya makanan, sekarang kita udah ada berbagai macam kategori. Jadi ada produk-produk dari beauty industry yang dead stock ataupun yang mendekati expire. Jadi teman-teman yang sering butuh make up atau skincare gitu kan, sekarang ada yang jauh lebih ramah di kantong. Terus ada makanan-makanan yang berlebih juga dijualkan secara cepat. Fashion, baju-baju yang mungkin nggak lolos dari SOP brand tersebut, misalnya benangnya keluar dikit atau printingnya ada bercak digital gitu ya, maksudnya seharusnya nggak boleh ada satu titik, tapi karena human error jadi ada titik di baju tersebut, tapi tidak menurunkan kualitas dari baju tersebut misalnya. Lalu ada barang-barang di supermarket, dan terakhir rumah tangga seperti elektronik, furniture, di mana ya kalau sudah lama di gudang pasti value-nya turun, sehingga mereka harus flash sale atau flash out secara cepat gitu. Nah ini ya teman-teman, dari tampilan dari aplikasi surplus. Jadi ini sebuah gambaran aja bagi teman-teman yang belum punya. Jadi ada kategorinya makanan, ada tadi supermarket, ada baju dan lain sebagainya. Jadi banyak gitu ya yang bisa dijualkan secara cepat. Jadi surplus fokusnya mencegah, bukan mengobati. Jadi kita bukan waste management tapi waste prevention, mencegah kita dari hulunya gitu. Karena kalau kita waste management manage sampah, takutnya ini masih asumsi saya, takutnya orang-orang menganggap oh ya udah kan di hilirnya masih ada surplus yang memanage waste-nya, jadi kita hasilkan sampah terus saja. Nah itu sebenarnya mindsetnya harus dirubah, yaitu mencegah terjadinya sampah tersebut sehingga di bagian hilirnya semakin sedikit gitu. Nah di sini kita juga ada elektronik, ada kecantikan, ada furniture dan lain sebagainya ya teman-teman.
di mana ya diskonnya bervariasi. Ada yang di atas 50%, ada yang di bawah 50%. Nah, Surplus juga tidak hanya fokus ke digital, kita juga ada offline store kita juga gitu ya. Jadi setiap barang yang reject, defect, imperfect, kita jualkan secara vertikal dan horizontal ke omnichannel sales kita, secara horizontal ke offline ekosistem kita atau B2B kita, ke mitra-mitra kita, secara vertikal ke aplikasi kita. Nah, di Surplus kita ada 4 brand sebenarnya, white label 4 brand. Itu yang pertama Juicable by Surplus. Jadi banyaknya buah-buah imperfect yang nggak lolos QC dari para supermarket karena kosmetiknya terbilang tidak sesuai standar gitu ya, tapi kualitasnya masih bagus. Contoh pisangnya agak udah ada item-itemnya karena lebih matang, nah itu kan tidak boleh masuk ke supermarket. Atau bentuk dari sebuah wortel yang harusnya panjang jadi berbentuk huruf K gitu kan, nah itu kan dibilangnya imperfect. Nah kita ambil, kita jadikan smoothies dan kita jualkan secara offline ataupun melalui jus keliling kita gitu kan. Nah, yang ketiga kita juga baju-baju yang kalau lolos QC tadi, baju defect, reject, yang kualitasnya masih first grade gitu ya, bukan second ya, masih first grade. Kita jualkan di offline kita, begitu juga brand Surplus supermarket kita, khususnya untuk barang-barang yang kosmetik atau snack-snack yang mendekati expired. Nah, berikut video dari masing-masing brand tersebut. Ini kita ada di Juicable juga by Surplus ya. Pilfest 2025 vibes-nya seger banget. Juicable hadir bawain smoothie segar dari buah lokal perfectly imperfect. Fresh buat kamu, baik untuk bumi. Minum jus Juicy dari Juicable, enak, mantap, segar. Seger banget, terus rasanya tuh lembut ya. Kalau ini tuh berasa banget buahnya, terus manisnya tuh madu dan enak deh. Tadi udah beli, terus ini lagi enak banget. Thank you ya Juicable by Surplus. Keseruan makin lengkap karena banyak yang nyobain smoothies baik. Segerin badan sambil goes. Thanks Pilfest. See you at the next event. Lalu yang kedua untuk sepeda listrik kelilingnya gitu ya. Halo, nama saya Rizky. Saya rider juling yang sering mangkal di Gama Tower. Kalau ketemu saya di jalan, jangan lupa saya ya. Saya siap bikinin kamu segelas juling yang segar. Dan terakhir ini ya Imperfection by Surplus. What to buy this week? Executive, Demon Slayer, Carvel, Blue Orange. Get your favorite t-shirt now. Itu jadi tentang ekosistem Surplusnya, untuk penggunanya hampir 1 juta pengguna. Kebetulan mahasiswa di urutan ketiga ya yang paling banyak menggunakan aplikasi Surplus. Terus testimoninya juga alhamdulillah dalam 5 tahun ke belakang ini sangat bagus, karena yang tadinya stigmanya negatif jadi positif karena barang-barang overstock dan stok kan umumnya negatif ya, tapi dengan awareness dari tim Surplus selama 5 tahun ini ternyata stigma itu tidak lagi menjadi negatif gitu. Oke, terus ya bisnis owner yang sudah bergabung hampir 10 ribuan dari pelaku usaha hotel, resto, cafe, fashion, elektronik, furniture dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini saya percepat aja karena sebenarnya inti dari kuliah kita itu yang tadi, yang teori tadi gitu ya. Ini cuman aplikasinya aja atau terapannya aja. Nah, ini video terakhir dari saya. Berawal dari menyelamatkan makanan, Surplus berkembang untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dengan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih seru, kini hadir lebih lengkap untuk apapun yang kamu mau. Pakaian, kecantikan, kebutuhan rumah, hingga berbagai macam kupon diskon.
tersedia layanan pengiriman yang praktis, pilihan hemat tiap transaksi. Sampai saat ini, sudah 1 juta produk dan makanan berlebih berhasil terselamatkan. Setiap hari pasti diskon tanpa syarat hingga 80%. Stop buang, mulai selamatkan. Surplus, save goods, save budget, save planet. Ya, itu saja dari saya. Buat Diani, saya kembalikan ke Bu Ardiani dan teman-teman.